بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بآبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل الصحابة أجمعين والعلماء الصالحين والشاهدين في الدين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأماتنا أخواننا أخواتنا المشايخ والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس روحي شريك محمد معكم كي عبد الرحمن ولي هذه الشيء معروف ولي شيخ عثمان فلك مدراوي ولي شيخ سيدي سالف ولي شيخ اسماعيل الزيد اليمني ولي شيخ المبارك برسول ولي شيخ عبد الوهاب علي الصمد ولي شيخ محمد الشافعي حسن ولي شيخ عرفان حلمي ولي شيخ ابي علوي زين الأكاب ولي شيخ دعاء التربية المدرس ولي شيخ محمد امين كهرباء المقدس اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنسلك الحديث كتاب وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الديان. ثم قال ثم تحدثت عن بعض كفار مكة الذي اغتروا بقوتهم فآمنوا الحق وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم بالمباهاة والمفاخرة ظنا منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع. ثم تحدثت عن bani kufar Makkah. Kemudian surah ini nanti akan berbicara tentang sebagian orang-orang kafir Makkah. Di an bani kufar Makkah sebagian. Jadi kafir Makkah itu nanti diceritakan tidak semuanya mereka itu melakukan penentangan perlawanan kepada Nabi. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan mereka banyak yang lebih dikatakan orang yang punya kedudukan status sosial yang tinggi, yang kemudian mengajak orang-orang yang punya status sosial rendah untuk ikut memusuhi Nabi. Siapa sebagian kufar Makkah? Alladzina ightaru biquwwatihim, yang mereka itu orang-orang sombong yang membanggakan dengan kekuatan mereka. Mereka sombong membanggakan kekuatan mereka. Apa yang mereka sombongkan? Yang pertama ekonomi. Karena rata-rata yang musuh Rasul itu adalah orang-orang pembesar-pembesar, para orang yang status sosialnya ya kita katakan kaum borjuis. Kalau orang-orang apa? Orang yang punya status sosial yang tinggi, ekonomi yang kuat. Pada saat itu yang menjadi andalan perdagangan, para saudagar. Karena kota Makkah itu, kalau kota Madinah lain lagi, dia berkehidupan dengan apa? Agraris pertanian, artinya pohon-pohon korma yang paling diandalkan. Tapi kalau Makkah itu rata-rata perdagang. Karena nanti posisi Makkah itu sebagai kota metropolitan, sebagai lintasan dagang dari berbagai penjuru yang nanti akan kumpul di Makkah. Akan ada pasar di situ. Nah itulah status ekonominya ini dan kekuatan. Jadi kekuatan ekonomi lah yang membanggakan mereka.
Maka mereka tidak mau ikut pada ajaran Rasulullah SAW, karena kalau mereka ikut, mereka merasa lebih mulia dengan apa? Dengan harta kekayaan itu. Yang kedua, status sosial mereka, kesukuan. Mereka menganggap suku mereka itu suku yang kuat. Suku itu dari nasab, keturunan. Ya, jadi keturunan. Mereka mengatakan mereka ini kuat kenapa? Punya suku yang kuat. Suku ini terkait dengan pengikut, orang-orang yang di bawahnya. Maka ada 3 komponen, 3 hal yang menjadikan orang sombong. Yang pertama harta, yang kedua nasab, yang ketiga ilmu. Itu menjadikan orang yang sombong. Ya. Nah, kufar Makkah ini kesombongannya yang pertama masalah harta. Karena mereka tahu siapa Rasulullah SAW, Muhammad waktu kecil ini siapa dia. Ya, dari kecil remaja sampai dewasa dia tahu, mereka tahu siapa Muhammad, ekonomi seperti apa. Ya, ini yang buat mereka sombong. Yang kedua masalah nasab, dia orang Quraisy, suku Quraisy itu suku yang terhormat, punya kekuatan secara pemimpinan, tapi sosial ekonomi belum tentu lebih kuat dari yang lain. Kepengikutan dia, kenapa? Karena secara kepemimpinan memang suku Quraisy yang megang ini, tapi kekuatannya belum tentu, maka suku Quraisy tidak berani sendirian. Dan ketika mereka akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, mengumpulkan para pemuda dari berbagai macam suku. Tujuan untuk apa? Kalau nanti Quraisy marah, mereka akan bergabung, suku itu akan untuk apa? Untuk berdalih bahwa yang membunuh Muhammad itu bukan kami sendiri. Nanti ada perang suku. Itu yang terjadi pada saat itu. Maka mereka kumpulkan beberapa suku, pemuda-pemuda terpilih untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah ke kota Madinah. Allah sudah lindungi ini, akhirnya terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena kalau satu suku saja yang membunuhnya, nanti suku Quraisy itu akan marah karena kesukuan itu akan terjadi. Bukan rasa ideologi, tapi kesukuannya. Walaupun Nabi dianggap kutip ya waktu itu orang yang keluar dari apa? Dari adat mereka, tapi ketika atas nama suku tetap Quraisy akan membela. Itu yang membuat mereka sombong. Yang ketiganya pengikut. Karena yang harta kekayaan mereka banyak pengikut. Nah pengikut itu mereka punya kekuatan secara ekonomi juga pun atau secara politik. Dan kekuatan itu dan kekuatan ekonomi mereka bisa menggerakkan orang, bisa membayar orang, bisa menjadi persatuan dan segala macam. Maka perang Ahzab itu, ya, perang Khandaq, ya, itu tidak apa istilahnya. Nabi akhirnya harus dipan kan kalau melawan tentara Ahzab yang berbagai macam suku yang dia mengepung kota Madinah, Nabi tidak sanggup dengan kekuatan itu. Maka dibuatlah parit. Kenapa? Karena suku-suku itu sudah bersatu dengan orang-orang di kota Makkah, bukan karena persatuan ideologi, karena akan menghancurkan Muhammad yang bawa agama baru, tapi mereka dijanjikan ekonomi, kekuatan ekonomi. Mereka akan dapat apa nanti kalau bisa mendudukan kota Madinah? Mereka akan dapat apa kalau bisa mendudukan kota Madinah? Bukan karena kalau nanti kota Madinah hancur, berarti agama yang baru, agama Islam akan musnah. Itu akan tidak ada untungnya bagi mereka. Mereka tidak ada keuntungan itu. Yang mereka harapkan adalah kalau kami perang, kalau kami menang membantu orang-orang kafir Mekah ini menghancurkan Madinah, apa yang kami dapat? Mereka akan dapat tanah bagian, kamu di bagian tanah yang ini, kamu dapat tanah yang ini, dan itu segala macam. Maka ketika terjadi badai, mereka hancur dan dikirimkan badai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian tidak bisa menyerang kota Madinah. Harta mereka habis semuanya, perbekalan mereka habis semuanya. Nah mereka berpikir kalau harta yang menjadi bahan, yang menjadi pertahanan atau menjadi bekal untuk berperang sudah habis, nanti kami kalau menang dibayar apa? Akhirnya mereka pulang dengan sendirinya, balik dengan sendirinya. Karena mereka anggap orang yang bayar mereka sudah punya duit lagi, orang boleh sudah hancur, nggak mantap mereka itu. Akhirnya mereka pulang masing-masing. Setelah tidak ada kekuatan lagi, ya sudah bubar. Itulah waktu perang Ahzab dengan dibuatnya khandaq parit di sekitar kota. Jadi yang membuat mereka bangga kita lebih kuat ini kekuatan ekonomi, ya kekuatan karena kesukuan, tadi kekuatan politik yang tidak mereka menggerakkan orang dengan uangnya. Jadi yang dapat menggerakkan uang itu dari zaman dulu yang udah mulai begitu, sampai sekarang pun sama. Siapa yang punya uang, dia yang menang. Maju tak gentar membela yang bayar, baru sekarang katanya gitu. Kalau yang nggak punya duit sudah.
Ya, kalau punya duit, posternya banyak Pak. Kalau nggak punya duit, nggak punya poster. Karena nggak ada uang buat nyetak poster, nggak punya duit. Nah, ketika mereka itu tahu dikuatin apa? Fa'anil haqq. Akhirnya mereka menentang, melawan kebenaran. Kesombongan itulah yang menyebabkan mereka melawan Rasulullah. Melawan kebenaran. Mereka tahu akan kebenarannya, tapi karena kesombongan itulah mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Abu Jahal memang nggak kenal siapa Muhammad. Dia kenal, dan nasab keturunan dia kenal, akhlaknya dia kenal, dari kecil dia tahu, semua tahu siapa Muhammad itu. Sebelum jadi Rasul pun mereka tahu bagaimana akhlaknya, mereka tahu. Abu Lahab pun tahu. Apalagi ada cerita khusus untuk Abu Lahab, bagaimana ketika lahir Nabi Muhammad SAW, dia punya perawanan khusus Abu Lahab. Lalu kenapa mereka akhirnya menentang? Adalah hak. Kenapa menentang? Karena kesombongannya. Karena mereka nggak mau turun status nanti ngikutin Nabi Muhammad, akibatnya mereka akan sama dengan siapa? Dengan para budak yang sudah lebih dahulu masuk Islam, kedudukan mereka sama. Karena yang membedakan mereka itu bukan masa keturunan, masa harta, bukan masa jabatan, tapi apa? Ketakwaan. Itu mereka nggak mau. Maka adalah hak itu. Mereka menentang kebenaran bukan karena mereka nggak tahu kebenaran, karena mereka sombong. Nah, itulah kemudian hadis dengan sederhana mengatakan, siapa orang yang dalam hatinya makana fi qalbi syibran min kibrin, sekecil apapun rasa sombong, nggak akan masuk surga. La yaqul jannatu man kana fi qalbi, hanya sekedar, ya kalau kita kan apa, benda yang paling kecil di dalam hati ada kesombongan dari jannah. Kenapa? Karena kesombongan itu bukan karena sifatnya, tapi karena kesombongan berakibat kepada penolakan kepada kebenaran. Jadi akibat dari kesombongan. Yang berhak punya kesombongan hanya Allah, al-mutakabbir. Tapi mutakabbirnya Allah tidak menutup mata, tidak mengenai Allah, tidak berakibat zalim kepada makhluknya, enggak. Tapi kesombongan manusia bisa menutup mata karena kesombongan itu, maka tidak akan masuk surga. Ibarat kata kalau kita katakan, ya mungkin pada diri kita semuanya punya potensi, apa kita punya gula darah, punya gula. Nah, diabetes terus sekarang kita semua mungkin ada. Tapi yang berbahaya adalah ketika apa? Gulanya itu tinggi, di atas ambang toleransi, di atas ambang normal, tinggi. Tapi apakah gulanya? Bukan, tapi akibat gulanya itu maka berimbas kepada yang lainnya. Ada yang nauzubillah matanya buta, ada yang keparu-paru, ada yang kesegaran. Itu akibat gulanya. Tapi gula itu sendiri pada kita ada. Tapi nggak boleh lewat dari ambang batas yang dibenarkan normal. Kalau dia lebih tinggi, semua punya, kita kan punya gula darah itu ya, segala macam. Kalau periksa itu kan gula berapa normal itu ya, ada apa? Ada batas minimal, batas maksimal, sakuratnya, semua ada semua. Waktu zaman COVID kan, kita datang mau suntik, betul? Jadi kemana? Vaksin ya, vaksin, kok tegang tuh Pak. Serem-serem kayak gitu. Belum masuk. Ada teman saya Bang, mau vaksin itu nggak jadi vaksin 3 kali datang nggak jadi. Kenapa? Darahnya tinggi terus. Periksa, belum bisa Pak. Diam lama. Berarti datang duluan. Setengah jam kemudian balik lagi tinggi lagi. Mati akhirnya. Udah saya pulang aja lama. 1 jam nggak keluar. Besok balik lagi. Masih tinggi terus darah. Saya makan apa sih kamu gitu Bang? Kok tinggi? Itu yang tegang, ketakutan. Ya ada dia masuk itu. Nggak boleh dipaksa Pak. Berarti apa? Udah ketakutan Pak. Sebelum itu udah ketakutan. Nah kita kan sebelum masuk itu setelah dipaksa ditanya itu kan ya. Datang ke bagian itu, diisi daftar segala macam. Oke, maaf Pak, kita akan observasi dulu. Bapak punya jantung, punya liver, punya. Jadi jantung punya.
liver tahu baru ada kok kau sih jantung ada paru ada liver ada apa sudah ramai ya sudah dari dulu saya punya itu bapak kalau bisa obat enggak kok punya enggak semua dan kan ditanya bapak punya paru dia punya liver punya jantung ya punya emang saya robot nggak punya itu tuh. Oh maksud saya kan nggak tahu maksudnya. Saya bilang punya nggak penyakit? Kalau nggak punya penyakit tiba-tiba datang bapak punya jantung punya. Ditanya punya jantung masih bilang nggak punya gitu loh. Namanya lagi tegang itu kan orang semua tegang masuk itu periksa apa panas tubuh yang itu masuk tensi sudah tegang betul. Maka bilang teman saya itu nggak bisa vaksin karena tegang, udah tegang, itu gerbang aja udah wah sekian nggak boleh masuk karena masih tinggi, udah serem gitu kan, masuk itu udah pakai masker semuanya, dokter bilang masya Allah serem banget, ya serang mati juga, kasih tanya, malah bercanda, loh nggak bercanda orang nanya, bapak punya liver, ya punya lah, masa ya saya nggak punya, bapak punya jantung, ya punya, saya nggak punya jantung sih. Kecuali kalau pertanyaan, bapak punya nggak penyakit gitu loh. Ya orang kata, emang yang sebelum sudah tahu, oh tinggal konten orang bilang liver, iya. Kan saya apa itu? Saking tegang gitu ya. Saking tegang apa? Punya jadi pada masa semacam itu. Nah, artinya ketika orang punya kekuatan untuk melawan sesuatu, dia tidak mau menerimanya karena kesombongan. Emang Fir'aun nggak kenal siapa Nabi Musa? Yang dia rawat sejak kecil kan? Fir'aun emang nggak kenal siapa Nabi Musa itu? Kenal kan? Dirawat dari kecil di istana rawatnya. Artinya kalau dari akhlak semuanya dia kenal betul. Tapi kemudian kenapa berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam? Ya karena ada informasi bahwa ada mimpi yang ditakwilkan akan lahir dari orang Bani Israel akan menghancurkan kerajaan. Nah itulah yang akan mengakibatkan dia ketakutan. Dijatuhkan. Padahal kalau baiknya dia kenal siapa Nabi Musa. Jadi artinya potensi yang menyebabkan orang tidak mau melihat kebenaran karena kebenarannya apa? Kesombongan. Sombong itulah yang menyebabkan orang tidak menerima kebenaran. Jadi orang kafir maka itu adalah hakam karena mereka sombong. Jadi awalnya alladzi iktaru bi quwwati, mereka sombong kekuatan mereka, kemudian akibatnya wa'ana bil haqq, mereka menentang akan kebenaran. Yang benar pasti benar, Pak. Ya al-haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya al-haqqu, datang kebenaran. Wa zahaqal batil, hancur kebatilan. Jadi kebenaran akan menghancurkan kebatilan. Enggak. Kebenaran tidak menghancurkan kebatilan. Ya al-haqqu. Kalau dalam kajian bahasa itu kan dia ilazim. Jadi datang kebenaran akan menghancurkan. Enggak ya al-haqqu. Wazah kalau datang kebenaran maka akan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Batil itu pasti akan hancur. Kalau ibarat orang dagang, tidak usah menjelekkan orang lain. Tunjukkan kebaikan kita, yang lain akan sendirinya akan hancur. Misalnya dagang, tunjukkan aja barang kita tuh kualitasnya begini. Nggak usah, harusnya begini Pak, itu tetangga mah itu begini, nggak usah. Ketika kita sudah menampakkan kebenaran, kebatilan dengan sendirinya apa? Akan hancur, nggak usah dijelek-jelekin. Gak usah diungkapkan. Tunjukkan saja kebenaran kualitas dari barang kita. Itu barang saya kualitasnya begini, harganya begini macam. Kalau mereka tanya, loh yang sebelah lebih murah, nggak usah. Yang sebelah itu KW, yang sebelah itu kurang, nggak usah. Ketika sudah tahu kebenaran kita, akan sendiri hancur kebatilan itu. Maka Nabi nggak mesti menghancurkan, nggak mesti enggak. Nabi tunjukkan kebenaran itu, yang lain akan hancur dengan sendiri. Masyarakat, rakyat melihat bahwa ini betul ajaran ini. Akhlak Nabi bagus, nggak ada yang salah. Nah, tapi
kesombongan ini akhirnya membuat apa? Rekayasa. Kalau kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Tapi belakang ini warzuqna ittiba'ah. Berikan kami, rezekikan kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran. Terkadang Allah munculkan kebenaran di depan mata kita, tapi kita sulit untuk apa? Untuk mengikuti kebenaran itu, untuk menerima kebenaran itu. Banyak faktor, haknya kelihatan. Tapi wa'inal batila batila, tunjukkan yang batil itu batil. Warzuqna ijtinaba. Berikan kekuatan untuk bisa meninggalkan kebatilan. Tapi karena kebatilan kita apa? Kita kerjakan juga, padahal kita tahu itu batil. Kenapa? Salah satu faktornya kesombongan dalam diri kita. Nah, kesombongan biasanya akibat kemaksiatan pada diri kita. Jadi orang kafir Mekah itu tidak menutup mata kebenaran Rasulullah. Mereka tahu ajarannya nggak ada yang salah. Tapi kenapa mereka menentang wa'alal haq? Karena kita lebih kuat. Wa kadzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa? Mereka mendustakan, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya kan, orang kafir Quraisy berdebat apa yang kita akan sandangkan kepada Muhammad supaya orang-orang tidak mengikuti dia. Ada yang usul, baik kita anggap aja Muhammad itu gila. Mereka pun berdebat. Kita ini orang yang sadar, tahu gila itu bagaimana. Orang dikatakan gila apabila bla 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 dan Muhammad nggak begini. Nggak jadi bang. Oke, kalau gitu kita katanya syair, tukang ahli syair. Syair itu orang pandai membuat syair. Kenapa? Karena Al-Quran bisa menghipnotis mereka. Mereka pun berdebat. Kita ini orang yang fasih berbahasa Arab. Kita tahu yang mana namanya syair. Yang dibacakan Muhammad itu bukan syair. Kita pandai. Kalau kita katakan Muhammad itu tukang syair, maka kita yang akan apa? Yang akan dipermalukan. Memang nggak ngerti gitu. Nggak jadi lagi. Oke, kita syair dia, tukang sihir. Loh, tukang sihir kita tahu. Tanya tukang sihir ini. Mereka juga banyak ahli sihir. Apakah Muhammad tukang sihir? Enggak. Mereka pun berdebat apa yang akan mereka apa? Yang akan mereka apa? Mereka sandangkan kepada rebel pada Muhammad supaya orang langsung menentang saja. Nggak ada, semuanya nggak bisa. Tapi kan wa kadzabuna. Lalu bagaimana kemudian udah putus asa mereka? Maka wa anfaqu amwalahum bil mubahatul ma'akharati. Maka mereka menafkahkan harta-harta mereka bil mubahatul ma'akharah untuk kemewahan dan tafakhur, kebanggaan. Apa itu? Zanna minhum anna infaqal amwali yirfa'anul azab. Mereka menganggap bahwa dengan menafkahkan harta mereka itu akan mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok percaya juga sama Allah? Iya, percaya mereka. Jadi akhirnya orang-orang kafir ini mengeluarkan harta kekayaan mereka, menafkahkan, nanti menafkahkan itu menggunakan harta kekayaan untuk apa? Dikumpulkan bagaimana harta ini nanti kita gunakan untuk apa? Untuk mencelakakan Muhammad. Jadi mereka mengumpulkan menggalang dana istilahnya. Nah, mereka menganggap semakin banyak yang mereka keluarkan, dana anggaran ini akan dapat menyelamatkan mereka dari azab. Loh, kok mereka percaya dengan azab Allah? Iya. Tapi versi mereka, bukan versi Rasulullah. Abu Jahal dan teman-temannya yang 7 orang itu, Uqbah bin Mu'ayyid, ada 7 orang itu, ketika mereka menyakiti Rasulullah SAW di Mekah, di Ka'bah, ketika Nabi sedang sujud di Ka'bah, Abu Jahal datang bawa kotoran isi perut kotak itu, lemparkan ke Nabi. Bahkan Abu Jahal ingin menginjak leher Nabi, batang leher Nabi. Tapi malaikat Jibril sudah siap. Seandainya dia datang ke situ mendekati kaum Muhammad, aku potes lehernya. Jadi ketika Abu Jahal datang, dia diriwayatkan melihat sesuatu yang akhirnya mereka dia lari balik lagi. Sampai teman-teman yang 7 orang ini
Pertanyaan, kenapa kau balik lagi? Sudah siap di depan mata, tinggal injek leher Nabi masih mati, kenapa kau balik lagi? Dia katakan, aku melihat sosok yang sangat besar yang melindungi Muhammad. Aku belum mendekati, ada sosok yang sangat besar. Malah diwayatkan itu adalah malaikat Jibril yang terlihat oleh Abu Jahal sebagai makhluk yang sangat besar. Tapi dia sempat melemparin isi kotoran tadi. Fatimah radhiyallahu anha masuk mendekat Rasulullah sambil menangis. Kata Rasulullah, Fatimah, jangan kau menangis. Kau perhatikan mereka semua. Lalu Nabi angkat tangan di dekat Ka'bah. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Sebutin, ya Allah, aku serahkan urusan ini kepada Abu Jahal pada kau. Abu Jahal, wah segala macam disebutin nama orang itu. Tumbang langgang mereka lagi. Jadi ketika Nabi Muhammad angkat tangan di si Ka'bah, lari semuanya, Pak. Ketakutan. Loh, kok takut? Kenapa? Karena mereka percaya doa Rasulullah itu mustajabah. Kenapa? Karena dia orang baik, orang benar yang dekat sama Tuhan. Yang kedua, tempat dia berdoa di mana? Di sekitar Ka'bah. Yang orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah percaya kalau Ka'bah itu tempat suci. Jadi ketika Rasul angkat tangan, mereka takut. Tumbang langgang mereka lagi. Loh, kok kalian nggak beriman sama Nabi? Iya, mereka nggak beriman sama Nabi. Itu tandanya bahwa mereka itu sebenarnya tahu kebenaran Rasulullah, tapi nggak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena kesombongan. Dia tahu, paham itu, dia benar. Tapi kalau ngikutin dia, ini akibatnya ekonomi akan berantakan, ekonomi dirinya. Kehormatannya sebagai tadi kepala suku atau sebagai orang terhormat akan sama nanti derajatnya. Itu yang mereka nggak mau. Padahal kalau kebenaran mereka tahu, wah tadi benar, ajaran benar, Tuhannya pun benar, dia tahu kok Tuhannya. Yang diajarkan nggak ada ajaran-ajaran yang salah pada saat itu bagi mereka. Tapi kenapa mereka? Itu karena kesombongan. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Nah, ketika Rasul angkat tangan, mereka takut. Kok mereka takut? Gak percaya pada Nabi, kok mereka takut? Iya, karena mereka percaya doanya orang yang benar itu mustajab. Apalagi di depan Ka'bah. Itu diceritakan yang 7 orang ini, Pak. Kalau mereka kemana-mana itu berjalan, selalu dinasihati oleh istri-istri mereka, awas hati-hati, kamu pernah kena sumpahnya Muhammad. Jadi kalau mereka mau kemana itu pernah kena sumpah, takut mereka. Peperangan apa mereka nggak ikut. Nah, Abu Jahal itu kan ada 7 orang itu semuanya tewas di perang apa? Perang Badar. Semuanya tewas di perang Badar. Mereka mati semua di perang Badar. Mereka dikumpulkan sebuah sumur tua, dikumpul semua dimasukin ke sumur tua sana. Di Badar. Mati semua di perang Badar. Nah, Abu Jahal itu nggak pernah ikut perang Badar waktu itu. Kamu isinya awak. Kamu sudah sumpahnya Muhammad, kamu sudah kena sumpahnya Muhammad. Nanti kamu kena sial. Akhirnya ada sesuatu yang memaksa dia harus berangkat juga ke Badar. Karena ada informasi tentang apa? Tentang teman-temannya yang sudah dalam keadaan kesayangan, mereka dia berangkat mati juga di sana. Lalu dinasihati bininya, awas hati-hati, sumpahnya Muhammad. Mereka tewas semuanya. Mereka disumpahin oleh Rasulullah SAW itu pada awal-awal Islam. Tapi mereka tewasnya pada waktu Rasul sudah hijrah ke kota Madinah. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kalau kita katakan pada awal-awal Islam, Nabi tinggal di kota Mekah selama 10 tahun mungkin. Yang awal-awal Islam itu mungkin pada Islam masih lemah. Artinya Nabi jumpai mereka itu awal-awal. Nabi tinggal di kota Mekah itu 10 tahun. Kemudian mereka tewas pada tahun 2 Hijriah. Mungkin sekitar 10 tahun kemudian Nabi berdoa. Doa Nabi yang ngambilin malaikat di tempat yang mustajab. Mereka dia berdoa, disumpah nama Nabi. Yang disumpahin pun takut dengan sumpah Nabi, tapi sumpahnya itu, doanya itu terijabah, terrealisasikan 10 tahun kemudian di tempat yang jauh. Di mana? Di Mekah, di Madinah. Yang doa Nabi, yang doanya mustajab.
doanya di tempat mustajabah di Makkah sama di apa disampaikan, tapi di ijabah itu 10 tahun kemudian. Ini baru sholat Tuhan 2 rakaat 2 minggu aja udah minta kaya dulu. Ya, makanya gua nggak kaya udah duha, udah tahajud, Senin Kemis. Makanya katanya kapan? Ya seminggu sih. Udah baru seminggu pak, udah minta kaya, doanya udah bosan banget minta kaya. Nabi kan yang doa tuh Nabi, doanya tetap mustajabah. Nabi yang berdoa yang ngambilin malaikat. Pas mustajabah 10 tahun kemudian baru apa? Terrealisasikan. Ini baru 2 rakaat duha 2 minggu berkerjain itu kan. Udah pengen langsung apa? Ngaji udah 2 bulan udah ngaji, pengen langsung jadi ustaz. Ngobrol ngaji mulu gitu. Mau jadi gaji ustaz nanti gaji. Kadang kalau kita doanya itu sebagai suatu tujuan ingin dia tercapai, dia susah lah. Akhirnya akan frustasi. Ya, kita berdoa itu karena ibadah, bukan karena apa? Karena ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Karena ibadah. Karena Allah senang kalau hambanya itu minta. Allah senang kalau hambanya minta. Jadi ibadah. Bahasa kasar, minta sih pada Allah senang. Padahal kita udah punya jasa. Ya, kita udah punya jasa. Punya diri kita seperti itu udah punya jasa. Tapi Allah senang kalau doa itu ibadah. Jadi kalau kita doa kita itu istilahnya dijawab oleh Allah, jangan sombong. Itu Allah diterima Allah. Jangan sombong. Akhirnya nggak jadi juga doa masa terima. Yang pernah saya ceritakan Imam Al-Bukhari radhiyallahu itu merasa apa? Ketika merasa doanya dijawab oleh Allah. Dia berdoa 2 kali itu merasa apa? Instan ijabah langsung. Berdoa ijabah. Lalu bisa. Kenapa bisa? Ya Allah, seandainya setiapnya aku minta kau ijabah, kau penuhi di dunia, nanti aku kau siapa apa di akhirat. Nah kalau kita mah demen, setiap doa ada dijabah. Ya Allah punya mobil, dapat mobil. Ya Allah punya rumah, dapat rumah. Ya Allah punya bini lagi, gak dapat. Ya senang Pak. Tapi yang imam apa? Imam Al-Bukhari kalau semua kau ijabah akan keinginanmu, apa yang kau sisa nanti aku di akhirat? Semua di dunia dijabah oleh Rasulullah, nggak ada. Jangan apa? Jangan kita merasa apa? Merasa sombong ketika kita merasa apa? Oh doa ini ijabah juga senang. Kenapa? Karena kebutuhan kita atau nafsu kita itu masih tinggi. Kita bisa minta sesuatu yang apa? Yang salah gitu. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ada sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Apa? Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Setan itu mengalir di aliran darah kita. Ada potensi di kita akan muncul. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Setan mengalir di tubuh manusia di tempat alirannya darah. Itu setiap manusia. Artinya setiap ada potensi sedikit aja muncul, dia akan muncul mempengaruhi kita. Itu syaitan. Maka hati-hati. Siapapun itu, ya, mau statusnya rakyat biasa, kayak orang awam, ustaz, kiai, sama aja. Sama aja. Mau kiai mau enggak sama. Ustaz kali beda sama. Bahkan lebih parah. Orang awam nggak berani kawin 2, ustaz nggak berani kawinnya 2 gitu. Kenapa? Karena tahu dia tobatnya. Orang awam nggak tahu. Nah, ketika mereka menafkahkan harta itu untuk menyerang atau untuk menghalangi Rasulullah, mereka anggap ini sebagai sedekah yang akan menghalangi mereka nanti diazab Allah gitu. Tapi tujuannya menghancurkan Nabi, menyakiti Nabi, memusuhi Nabi. Jadi menggalang kekuatan harta. Nah, tindakan sangkaan ini kemudian waqad raddat alaihimul ayatu bil hujjati. Kemudian ayat Al-Qur'an di surah Al-Bani akan membantah itu, bahwa apa yang mereka gunakan, harta yang mereka nafkahkan untuk menghalangi Muhammad bukan akan menjadikan terhalang dari siksa Allah. Enggak.
Jadi mereka merasakan itu. Ya, termasuk ya kabat ada abi lahan wadam ma'anahu maluhu wah itu kan karena mereka itu punya harta yang dengan hartanya itu dia apa? Dia galang kekuatan. Ayo siapa yang berani menyakiti Muhammad aku bayar. Kan itu kan kabat ada abi lahan wadam ma'anahu maluhu wah itu kan dia bangga dengan hartanya. Ayo siapa yang bangsa kita tuh mengadakan sayembara atau apalah namanya supaya Muhammad bisa tersakiti. Dengan apa? Dengan harta yang dia punya. Nah, harta yang dia gunakan untuk menghalangi dakwah Rasul, mereka anggap akan menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dibantah dengan surah ini. Tidak. Semua yang kau gunakan untuk menghalangi Rasul tidak akan menjadi apa? Tidak akan menjadi ibadah bagi mereka. Oh mereka masih ada unsur ini? Ya ada. Karena kepercayaan mereka itu terhadap hari akhirat masih ada. Cuman mereka tidak percaya bukan kepada isinya, tapi kepada Muhammadnya ini, pembawa berita. Itu juga terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Yahudi pun sama. Kenapa mereka nggak percaya kepada Muhammad? Nasrani pun sama. Padahal informasi tentang Nabi terakhir ada pada kitab-kitab mereka. Yahudi sama. Karena mereka tidak menyangka kalau Nabi terakhir itu dari garis keturunan Ismail di Arab. Yang mereka harapkan dari garis keturunan apa? Ishak, Yakub, Nabi semua. Dan ketika Nabi Ibrahim punya 2 orang anak, Ishak dan apa? Ismail. Ishak itu semua yang Nabi. Ishak Yakub sampai bawah sampai Nabi Isa. Nabi Ismail nggak ada. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad SAW. Ishak kelahiran dari siapa? Nabi Ibrahim punya istri untuk melahirkan Ishak, Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ismail Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Siti Hajar itu mantan budak yang dimerdekakan, hadiah dari seorang raja. Sedangkan Sarah permaisuri. Itu dari nasab dan mereka lihat. Kemudian muncul Nabi Ismail, muncul Nabi Muhammad dan Ismail itu kan. Akhirnya apa? Rasanya ini mereka apa? Melihat kesombongan itu. Ini kesombongan yang mempengaruhi. Dari awal sejak diciptakannya makhluk di muka bumi ini pun sama. Kesombongan itulah yang mengakibatkan apa? Perpecahan. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kesombongan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia adalah dari tanah. Akhirnya iblis melihat kemuliaan berdasarkan keturunan, asal muasal. Sedangkan Allah memuliakan manusia berdasarkan ketakwaan. Mau anak siapa kek? Keturunan siapa kek? Gak peduli. Yang penting bagaimana amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan standarnya. Iblis gak mau sujud pada Nabi Adam, padahal yang merintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong. Aku ini diciptakan dari yang lebih mulia dari api, sedangkan dari tanah aku sujud ada dia. Dia nggak lihat siapa yang memerintah. Jika semua itu berbagi sejak awal manusia ini diciptakan itu sifat sudah ada. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan segala macam itu karena kesombongan, ketakaburan. Akhirnya apa? Menutup semua kebenaran. Itu yang namanya untuk karena tidak percaya kepada kebenaran. Maka seperti kebenaran Allahumma adalah haqqa. Tapi warzuqna tiba. Berikan kekuatan untuk bisa ngikutin hak itu hak. Jangan sampai kita lihat itu benar tapi nggak bisa ngikutin apa. Dalam hati kita masih ada sifat-sifat itu. Nah, maka nanti ayat ini di surah ini akan apa? Waqad raddat alaihimul ayatul bihujjatil qat'iyah wa burhanis syahid. Akan dibantah dengan argumentasi yang mematikan, yang tidak bisa terbantahkan lagi. Ayatnya akan berbicara itu. Nah, summa tawal ahwal qiyam wa syadaidina. Nanti kemudian
setelah bicara tentang orang-orang kafir, kemudian surahnya akan bicara tentang apa? Akan meraih ahwal kiamat tentang apa? Dahsyatnya hari kiamat dan huru haranya. Wa ma yakunu bainal yadayni shay'in fil akhirah min masa'ibi wa mata'ibi wa uqubatin la yastati'u an yaqaha wa yatadza illa bil imani wal amal salih. Dan mereka manusia di hadapan mereka di akhir itu adalah akan masalah, mata'ib, akubat, semua ada kesusahan, ada kesulitan, ada siksa di hadapan mereka nanti di akhir. La yastati'u ayyaqaha. Manusia tak mampu untuk memutuskan itu, tak mampu untuk menghindari itu. Apalagi tidak bisa melewati dari yang sampai capek langsung aja nanti kamu tidak. Ya akan ada seperti itu. Illa bil imani wal amal salih. Kecuali itu bisa diatasi dengan keimanan dan amal saleh. Keimanan di mana? Keimanan ketika di dunia. Amal saleh di mana? Amal saleh ketika di dunia. Maka dia akan selamat karena ini informasi ini tidak dipercaya oleh orang-orang kafir. Nabi kasih tahu nanti akan begini. Tapi kalau sudah tidak bisa dipercaya, informasi apapun tidak bisa diterima, maka proses dakwah Nabi di Mekah itu atau fase Makkiyah itu adalah menanamkan ketauhidan. Nanti baru fase Madinah berapa? Tentang syariat hukum. Jadi ketika di Mekah selama 10 tahun yang ditanamkan apa? Ketauhidan, kepercayaan dulu. Yang namanya kewajiban sholat selama di Mekah Nabi 10 tahun berdakwah. Kapan sholat diwajibkan? Kapan? Kapan sholat diwajibkan? Yang 5 waktu masih? Ya di bulan Rajab belum. Ya apa? Kan sering peringat di bulan Rajab ya. Jadi ada apa? Ada Isra Mi'raj. Isra itu terjadi sebelum pada tahun di mana Nabi akan hijrah ke Mekah Madinah. Pada tahun Umar Musyrik, pada tahun pendudukan cinta sebelum Nabi hijrah 1 tahun, bukan 1 tahun, pada tahun akan Nabi hijrah itu baru kewajiban apa? Sholat 5 waktu. Puasa kapan diwajibkan? Pada 2 Hijriah di kota Madinah. Jadi sudah 12 tahun kemudian berapa kewajiban puasa? Zakat 3 Hijriah. Haji 9 Hijriah, ada yang 10 Hijriah. Udah 10 Hijriah berapa? Udah 20 tahun berapa berapa? Baru haji diwajibkan. Artinya yang ditanamkan di kota Makkah itu apa? Ketauhidan, akidah dulu, baru syariat. Kalau akidah sudah kuat, sudah. Oh iya, kita tungguin pun nanti dibunyi lagi.
Summa qala wa khatamatis suratul karimatu bitafriqi bainal mu'minin wal kuffar fi zaidil yawm nasib wa ala surat al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ma yakfi masjid ya rabbana alhamdulillah wa syukrun lillahi bi sultani. Allahumma salli wa sallim ala wa sallallahu ala miftah babil yasar sayyidina Muhammad mukhtar wa tahar wa asl akhir adadani al-muqtarim wa anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Ala kulli hal na'udzu billahi min hali ahna wa warzuqna ilman nafi'a wa fahman sakiran qabla qalban munawwara wa lisanan dhakira wa qulqan nasran jamila wa dhikran kathiran wa aslan halalan thayyiban mubarakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasan jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma man hajab amarhuma wa tafarruqana min ba'dima summa wa sabbit qulubana ala mahabbati wasillah wasta'mina ala sunnati wasillah wa tawaffana ala minati wasillah wasurna bi zumratin najiyah wa isbih mu'minina asluka hubbaka hubban mahibbuka hubban ma yuqrib la hubbika. Allahumma al-hubbaka habba ilayna min al-ma'il bayn suma kama taqabbal minna innaka antas alim wa innaka antat wal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.